Hai kawan-kawan seperjuangan semua, kembali lagi bersama gue Liliani Adwijaya di podcast Kawan Seperjuangan. Episode kali ini gue akan ngebahas tentang satu hal yang dicari-cari banyak orang, yaitu tujuan hidup. Judul dari podcast kali ini sekaligus merupakan pertanyaan pembuka episode ini. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tujuan kita itu hidup? Kita mau ngapain sih sebenarnya di dunia ini? Sedikit cerita, topik ini sebenarnya adalah topik yang di-request sama sahabat gue sekaligus pendengar podcast Kawan Seperjuangan. Jujur nih, ketika dia request topik ini, gue catet tanpa tahu kapan atau apakah gue akan bisa membahasnya. Karena pada saat itu, gue sendiri nggak tahu apa sih tujuan gue hidup. Berangkat dari diskusi bersama sahabat gue itu, dia mulai mempertanyakan nih, apakah dia itu hidup hanya untuk dilahirkan, tumbuh besar, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, terus mati? Mungkin ya. Kenapa gue bilang mungkin? Karena menurut gue tujuan hidup ini sangat personal. Ada beberapa orang yang gue ajak diskusi itu bilang kalau mereka nggak benar-benar memiliki tujuan besar dari mereka itu hidup untuk apa. Tapi mereka punya tujuan-tujuan atau goal-goal kecil nih. Semisal mereka pengen bisa kerja di corporate office, terus mendapatkan posisi tertentu di kantor itu. Setelah itu mereka ingin menikah di umur tertentu atau punya anak di umur tertentu. Ada juga yang ingin bikin bisnis sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Gue yakin setiap orang punya goal-goal kecil ini. Sahabat gue yang mempertanyakan tujuan hidupnya juga punya goal-goal ini. Gue pun punya. Dan justru setelah gue menemukan tujuan utamanya gue hidup atau tujuan besarnya gue gitulah ya. Justru goal-goal kecil tadi terlihat besar dan tujuan besar gue terlihat kecil. Pasti kalian bingung kan ya, ini Lili ngomong apa sih? Dulu gue sebelum menemukan apa sih tujuan utama gue hidup, gue hanya punya goal-goal kecil itu tadi. Sesimpel gue pengen makan nasi goreng hari ini, atau gue pengen sekolah di sekolah A, atau gue pengen kuliah jurusan B, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam perjalanan mencapai tujuan-tujuan kecil tersebut, gue belajar banyak hal. Salah satu dan yang terpentingnya adalah hidup gak selalu berpihak pada kita untuk merealisasikan tujuan-tujuan kecil kita itu. Mungkin banyak banget dari kalian yang bakal berargumentasi dan bilang, masa gimana kita mewujudkan tujuan kita itu kan tergantung gimana usaha kita juga. Buat kalian yang berpikir seperti ini, gue yakin kalian adalah orang yang sangat positif dan selalu berusaha untuk positive thinking, which is good dalam situasi-situasi tertentu ya. Tapi jujur, gue sendiri bukan orang yang sangat positif. Semakin gue masuk lebih jauh ke ruang kedewasaan, gue bisa melihat diri gue sendiri menjadi orang yang lebih realistis. Maksudnya gimana nih? Gue setuju usaha kita akan sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap hasilnya. Memberi pengaruh ya, tapi tidak menentukan. Dulu ada satu filsuf stoik bernama Cicero yang mengilustrasikan tentang ini. Dia pakai metafora seorang pemanah yang sedang berusaha untuk mengenai targetnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi berhasil atau enggaknya pemanah ini mengenai target. Yang pertama, of course, seberapa banyak dan seberapa giat dia sudah berlatih. Yang kedua, bagaimana dia memilih bow dan anak panahnya sehubungan dengan jarak dan tipe targetnya. Terus gimana dia do the best to precisely aim the target? Dan bagaimana akhirnya dia memilih momentum yang tepat untuk melepaskan anak panahnya. Semua udah dilakukan si pemanah ini. Ceritanya pemanah ini pemanah yang handal dan sangat berhati-hati. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah anak panahnya akan mengenai targetnya? Cicero bilang, the result is clearly not up to him. Bisa aja tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus dan membelokkan anak panahnya sehingga nggak kena targetnya. Atau bisa aja ada sesuatu yang tiba-tiba datang
dan menjadi penghalang antara pemanah dan targetnya. Misalnya tiba-tiba ada kereta lewat gitu. Atau bisa aja targetnya itu bergerak. Misalnya orang gitu ya. Terus dia menghindari anak panahnya. Nah, cerita ini benar-benar menyadarkan gue bahwa tujuan-tujuan kecil yang gue miliki saat itu adalah hal-hal yang sama sekali di luar kendali gue. Ketika gue pengen sekolah di sekolah A, gue udah berusaha sebaik mungkin, tapi belum tentu gue diterima. Ketika gue pengen menikah di umur sekian, belum tentu pada saat itu gue udah punya calon. Kalau gue berhasil mencapai tujuan-tujuan kecil gue itu, pastinya gue akan seneng, gue akan bahagia. Tapi gue jadi berpikir ulang, apakah gue mau mendapatkan kebahagiaan dari hal-hal yang sama sekali nggak bisa gue kontrol? Singkat cerita, berangkat dari tujuan kecil itu dan 1.000 pemikiran yang memakan waktu yang teramat panjang sekaligus dengan prosesnya yang melelahkan, gue akhirnya bisa menemukan tujuan utama dari diri gue sendiri. Tujuan hidup gue sesimpel to give back to the universe. Itu tujuan besar gue yang justru sangat simpel ketika gue jalanin. Sesimpel merawat diri gue sendiri, itu gue udah give back to the universe for the free air and water I receive to keep me alive every day. Atau dengan share podcast ini ke kalian semua misalnya. Karena gue sudah menerima berkat yang luar biasa, gue bisa sampai nemu dan baca tulisan Cicero tentang si pemanah. Gue bisa berdiskusi sama kalian semua dan membahas topik hari ini. Every day I receive a lot from the universe. And my purpose is just to give back to the universe. And that what makes me happy. Dan karena tujuan gue hanya giving back to the universe, it's totally under my control. Even ketika gue share podcast ini sebagai salah satu bentuknya, dan pendengar gue justru gak suka gitu ya misalnya. Bisa dibilang ketika gue give back to the universe tapi gak diterima gitu kan. Ya gak apa-apa, karena tujuan gue kan cuma give back aja. Gue gak bertujuan untuk diterima. Jadi ketika gue udah memberi, tujuan gue udah tercapai. Kayak gitu. Setelah gue stick dengan tujuan besar gue yang simple ini, gue bener-bener lega, gue merasa healed, dan gue bener-bener bisa happy dengan diri gue sendiri. Karena semua harta benda bisa hilang kapan aja. Semua orang akan pergi pada waktunya. Dan ketika gue gak memiliki apapun di dunia ini, gue tetap punya tujuan besar gue itu. That keeps me going in life no matter what. So, that was my purpose in life. What is yours? Sekali lagi, podcast gue benar-benar personal banget. Of course, kalian bisa punya tujuan hidup yang benar-benar berbeda. Even mungkin tujuan hidup kalian itu untuk mencapai tujuan-tujuan kecil yang gue sebutkan tadi. Dan itu nggak salah. Kita hanya punya tujuan yang berbeda aja. Alright, kawan-kawan seperjuangan semua, apapun tujuan hidup kalian, sudah menemukan atau belum, sedang mencari atau enggak, kita semua bareng-bareng dalam proses ini sebagai kawan seperjuangan. Thank you so much buat yang udah ngedengerin, semoga sharing hari ini membawa insight. Gue Liliane Diwijaya, sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat berjuang.